Kebakaran hebat terjadi di gudang kontainer di Cakung, Jakarta Timur. Api yang merembet ke kontainer yang bermuatan solar membuat petugas kesulitan memadamkan api. Untuk unit belakang, tolong ambil timpol itu. Api menghanguskan kontainer yang dijadikan kantor PT Gahajaya di Cakung, Jakarta Timur, Minggu malam. Api kemudian merembet ke kontainer yang berisikan solar hingga sulit dipadamkan. Api cukup memakan beberapa kontainer ini. Petugas yang mengerahkan 15 unit mobil damkar akhirnya bisa memadamkan api setelah berjibaku selama 1 jam. Ketika kami sudah bisa berhasil membuka gembok, kunci penutup pintu kontainer atau ruang kerja tersebut, ruang kerjanya, itu pintunya terhalang oleh atap kontainer dan dinding kontainer yang kunci. Saat ini kami sedang fokus untuk berupaya untuk bisa membuka pintunya, untuk agar kami bisa memadamkan titik api terakhir yang ada di dalam kontainer yang sudah rubuh. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini, sementara penyebab kebakaran masih diselidiki petugas. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Polisi melepaskan tembakan peringatan saat meringkus pelaku curanmor di Bangkalan, Jawa Timur. Pelaku yang merupakan residivis terpojok tak berkutik saat digelandang polisi. Ayo, buru. Diam. Tim Macan Resmob Satreskrim Polres Bangkalan melepaskan tembakan peringatan saat mengejar pelaku curanmor yang berusaha kabur di Desa Pamorah, Kecamatan Traga, Kabupaten Bangkalan. Pelaku inisial AWM yang terkepung tak berdaya diringkus polisi. Residivis kasus serupa yang sempat menjalani 2,5 tahun penjara di rutan Bangkalan akhirnya digelandang ke Mapores Bangkalan. Penangkapan pelaku berawal dari laporan pencurian kendaraan bermotor di halaman kantor PMI Bangkalan. Dalam aksinya, pelaku pura-pura sibuk telepon sambil amati kondisi sekitar. Pelaku juga beraksi di salah satu rumah warga di Bangkalan. AWM dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Sementara polisi masih memburu satu pelaku lain, teman AWM. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syarawi melaporkan. Seorang pria yang hendak mencuri barang-barang di dalam mobil justru terjebak di kendaraan incarannya sendiri di Tegal, Jawa Tengah. Bukannya membawa hasil curian, pelaku malah terkurung di dalam mobil diiringi suara raungan alarm. Aksi percobaan pencurian di Kelurahan Pekauman, Kota Tegal berakhir kocak. Sang pencuri justru terperangkap di dalam mobil di tengah raungan alarm mobil. Kejadian berlangsung sekitar pukul 5 pagi saat suasana lingkungan masih sepi. Tiba-tiba suara alarm mobil memecah kesunyian dan membuat warga sekitar terbangun. Pemilik mobil yang kaget lalu keluar rumah dan mendapati pencuri terkurung di dalam mobilnya. Rupanya pencuri masuk lewat pintu belakang mobil. Pelaku yang sudah berada di dalam mobil mencoba melarikan diri lewat pintu kanan. Namun apes, pintu itu tak bisa terbuka karena terhalang pagar besi. Akibatnya benar-benar terkunci dan tak bisa kemana-mana. Sementara di luar, warga sudah berkerumun menyaksikan pencuri apes ini. Pencuri diamankan warga dan membawa besi panjang yang diduga untuk mencongkel pintu mobil. Lampu hazardnya nyala, terus ibu bilang maling di dalam mobil. Ternyata ada orang di dalam mobil tersebut. Bilangnya sih orang sekitar sini Sri Ginting ya. Awalnya berkalih atau tidak mengakui, bilangnya orang Brebes awalnya. Habis itu saya tanya-tanya, ternyata orang Sri Ginting bilangnya. Pelaku pencurian dibawa ke kantor polisi guna menjalani pemeriksaan serta menyita barang bukti CCTV warga. Dari Tegal, Unibar melaporkan. Seorang pria tewas karena dianiaya temannya sendiri di kota Palembang, Sumatera Selatan. Korban menderita luka di dada. Warga Jalan Tembok Baru, Kelurahan 910 Ulu, Jakabaring, Kota Palembang, ditemukan warga dengan luka akibat dianiaya.
Korban dilarikan ke rumah sakit oleh warga, ditemukan luka di dada, namun korban tewas. Ibu korban yang mendampingi di rumah sakit hanya tahu korban dibunuh temannya. Nggak jauh dari depan sampai sini lah kan. Di lapangan Haji Umar itu. Dikejar gue. Datang dikejar tidak, pokoknya lari dari dewek itu tadi. Langsung dicampak. Campak kurap lagi. Bu, kalau untuk masalah apa, Bu? Nggak tahu anak masalah. Polisi melakukan penyelidikan dengan memeriksa lokasi kejadian serta sejumlah saksi. Menggunakan senjata tajam karena kita lihat dari lukanya ada satu tusukan di dada. Pelaku diduga siapa, Bang? Apakah sudah ada identifikasi? Untuk pelaku masih dalam pencarian. Motif pembunuhan dan pengejaran terhadap pelaku masih dilakukan polisi. Dari Palembang, Muhammad David melaporkan. Pemirsa, polisi masih menyelidiki penyebab kematian mahasiswa Universitas Udayana yang tewas usai terjatuh dari lantai 4 gedung kampus, diduga korban bunuh diri akibat perundungan berat di lingkungan kampus. Tragedi yang menimpa Timothy Anugrah Saputra, mahasiswa Udayana Bali, meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Ia ditemukan meninggal dunia usai jatuh dari lantai 4 gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Fisip UNUD Denpasar, Bali. Kasus ini langsung menarik perhatian publik karena diwarnai dugaan perundungan. Dalam kasus ini, korban disebut mendapat ejekan dari sesama mahasiswa melalui grup WhatsApp kampus. Meski telah menyerahkan semuanya kepada Yang Maha Esa, ia tetap membawa kasus ini ke ranah hukum dengan melaporkan ke Mapolresta Denpasar. Adanya orang tua korban melakukan pengaduan masyarakat di Polresta untuk mencarikan kepastian sebab-sebab kematian anaknya, mengingat ada kesimpang siuran berita di luar. Menurut ayah Timothy, laporan yang dibuat untuk mencari tahu kebenaran kasus yang menimpa putranya karena selama ini kronologis yang diterimanya simpang siur. Saya sebagai orang tuanya Timi ingin mencari kebenaran kronologis dari kematiannya Timi. Karena yang selama ini kita terima itu beritanya masih simpang siur kronologis kematiannya. Lukas sendiri telah meninjau langsung tempat kejadian perkara, namun tetap tak menemukan kepastian. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, Timothy dikenal sebagai sosok yang ceria dan kerap berbagi konten tentang pendidikan karakter di media sosial. Timothy yang juga dikenal kritis kerap menyuarakan perlawanan terhadap kapitalisme. Bekerja setiap hari membuat hati muruk. Namaku Timothy, asalku dari Bandung. Senang berkenalan teman-teman. Timothy Anugrah Saputra merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana. Timothy dikenal sebagai pemuda yang hangat, tulus, dan cerdas. Karakter berupa salah satu faktor utama yang menentukan bagaimana orang memperlakukannya. Oleh karena itu, berupa tanggung jawab edukasi dan instansi lain-lain untuk menanamkan nilai karakter untuk memastikan masa depan generasi muda. Ia beberapa kali memposting konten pendidikan karakter di media sosialnya. Yang berani berdiri, dia dibunuh karena tahan lagi penindasan ini. Tidak hanya itu, Timothy juga dikenal kritis dan tegas dalam prinsip politik. Ia juga kerap menyuarakan perlawanan terhadap kapitalisme. Dalam demokrasi liberal kita, militerisme itu sebuah tumor, tetapi penyakitnya itu sudah lama dalam tubuh masyarakat kita. Apa penyakit itu? Kapitalisme. Timothy diduga menjadi korban bully teman-temannya yang ramai di media sosial.
Sebelum ditemukan tewas setelah terjatuh dari lantai 4, saksi melihat Timothy Anugrah Saputra datang ke kampus dalam kondisi cemas dan panik. Semasa kuliah, korban diduga menjadi korban perundungan teman-temannya. Hati muruk namaku. Rabu pagi 15 Oktober menjadi hari yang kelam di kampus Udayana Denpasar, Bali. Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Timothy Anugrah Saputra meninggal dunia setelah terjatuh dari lantai 4 gedung FISIP Universitas Udayana. Kematian mahasiswa semester 7 itu memantik reaksi publik. Diduga ia menjadi korban perundungan. Peristiwa berawal pukul 8:45 waktu Indonesia Tengah. Pagi itu, saksi melihat Timothy berjalan panik menuju area kampus. Memakai baju putih dan menggendong tas ransel, Timothy bergas naik menggunakan lift menuju lantai 4 gedung FISIP. Tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah, saksi melihat Timothy melompat dan jatuh di depan lobi gedung FISIP. Tak lama, tim medis mengevakuasi Timothy ke Rumah Sakit Profesor Ngurah Denpasar. Sekitar pukul 9:44 waktu Indonesia Tengah, korban tiba di Rumah Sakit Profesor Ngurah Denpasar untuk mendapatkan penanganan. Naas pukul 13:03 waktu Indonesia Tengah, Timothy dinyatakan meninggal dunia. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Timothy Anugrah Saputra, mahasiswa FISIP Universitas Udayana, Bali. Selain itu, ia juga berharap dugaan kasus perundungan dapat segera dituntaskan secara hukum. Kami tentu sangat kaget dan sangat sangat prihatin ya dengan kejadian atau musibah yang menimpa Timothy Anugrah Saputra, salah satu mahasiswa di Universitas Udayana. Nah, kami juga sudah mendapatkan laporan dari Bapak Rektor bahwa pihak Rektor sudah membentuk tim untuk pertama menginvestigasi, mengecek apa yang sebenarnya terjadi, yang kemudian juga melakukan pendampingan baik untuk keluarga maupun pihak-pihak lain yang akan barangkali terhubung dengan kasus ini. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Polisi melepas tembakan gas air mata untuk membubarkan tawuran di Makassar, Sulawesi Selatan. 1 sepeda motor terbakar, 3 orang luka terkena anak panah. Itu sudah ada korban, baru kami mau diambil. Kita mau diambil. Kami sementara. Dua kelompok masyarakat tawuran di badan jalan Mentro Tanjung Bunga, Tamalate, Kota Makassar. Aparat gabungan dari Polrestabes Kota Makassar yang tiba di lokasi langsung membubarkan tawuran dengan tembakan gas air mata. Akibat tawuran, 1 unit sepeda motor terbakar milik salah satu kelompok yang terlibat bentrokan. Kaca mobil milik warga pecah terkena lemparan batu. 3 orang terluka tertancap anak panah busur. Ada laporan keributan, kita mencegah sini supaya jangan meluas di sini. Ya intinya kita karena sini kan ada keributannya, sekarang kita patroli. Saat ada laporan keributan dari Polsek datang, kita juga datang untuk mencegahnya sampai meluas. Saat ini, penyebab pasti tawuran dalam penyelidikan aparat Polrestabes Kota Makassar. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Komplotan remaja pencuri kabel di kantor bank yang terbengkalai di Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap. Beragam kabel gulungan tembaga siap jual berasal dari instalasi listrik bangunan disita polisi. Jatan Ras Polrestabes Makassar terlibat kejar-kejaran dengan komplotan remaja yang kabur usai kedapatan mencuri di kantor bank yang terbengkalai di Kecamatan Mariso, Makassar, Sulawesi Selatan. 3 dari 5 pelaku berupaya kabur ditemukan polisi bersembunyi. Sedangkan 2 lainnya diketahui berusia dewasa berhasil kabur dari kejaran dengan masuk ke dalam gang. Remaja yang ditangkap merupakan anak putus sekolah yang bermukim di sekitar lokasi.
Ketiganya mengaku berada di bangunan tanpa penerangan dengan alasan hanya sebatas nongkrong. Namun kecurigaan polisi menemukan sejumlah kabel instalasi yang tertumpuk, bahkan di antaranya gulungan tembaga siap jual. Mereka bekerja sama mencuri seisi bangunan dengan beraksi pada malam hari saat kondisi sekitar tengah sunyi. Tanres sementara melaksanakan patroli. Kebetulan kami ini melintas di jalan Cendrawasih. Begitu kami ada di depan salah satu ruko ini, kami dapati anak-anak yang sementara melakukan pencurian atau mengambil barang-barang yang terdapat di dalam bangunan kosong ini. Dari hasil temuan kami ini ternyata mereka ini mengambil potongan-potongan kabel yang ada di dalam, kemudian mungkin nantinya akan dijual. Guna pembinaan seluruh remaja yang masih di bawah umur itu, dilakukan pemanggilan terhadap orang tua. Polisi berhasil meringkus Raja Copet di Kota Padang. Modus pelaku ialah dengan berpura-pura menjadi penumpang angkot. Assalamualaikum, Maman. Si Raja Copet dari Kota Padang berusia 44 tahun ini tak berdaya saat petugas menggeledah kamarnya. Dalam penggeledahan, petugas mendapati 1 unit telepon genggam hasil curian dan sejumlah dompet kosong. Sebelum diringkus, polisi sudah mengincar pelaku sejak ia melakukan aksi pencopetan. Dari hasil penyelidikan, polisi mengungkap pelaku merupakan residivis kelas kakap yang kerap beraksi di angkutan umum dan tempat keramaian. Tim Satreskrim Polresta Padang melakukan pendalaman dan penyelidikan terhadap terduga pelaku, di mana memang terduga pelaku ini berdasarkan informasi yang kita dapat itu sudah 9 kali melakukan tindak pidana yang sama, atau dalam kata lain itu residivis. Selain itu juga pelaku ini kerap beraksi bukan hanya di Kota Padang, tetapi kota-kota di sekitar Kota Padang. Kini si Raja Copet ini sudah mendekam di balik jeruji besi dan tidak bisa lagi mencuri barang milik warga. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, bus Transjakarta Koridor 1 menabrak halte Duku Atas 1 di kawasan Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Minggu malam. Kerasnya benturan membuat bus dan halte mengalami kerusakan. Para penumpang bus Transjakarta Koridor 1 turun ke Jalan Jenderal Sudirman, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Usai bus yang mereka tumpangi menabrak halte Duku Atas 1 pada Minggu malam. Bagian depan bus ringsek usai menabrak halte hingga keluar jalur busway. Kecelakaan bermula ketika bus Koridor 1 trayek Blok M Kota melaju menuju Bundaran HI. Namun jelang tiba di halte Duku Atas 1, tiba-tiba bus oleng dan menabrak trotoar hingga mengarah pintu masuk halte. Kencangnya benturan menimbulkan kepanikan warga yang berada di sekitar lokasi. Sementara para penumpang segera dievakuasi. Tadi saya di pos pintu masuk, sedang standby. Tiba-tiba suara keras itu, Pak. Pak, itu keras suaranya. Saya pas lihat oleng, Pak. Saya nggak tahu kalau sudah benturan di sana itu, nggak ada benturan, nggak tahu cuma oleng. Nggak sempat oleng, dia naik ke arah itu tuh, dibuang ke arah tuh yang dekat stasiunnya itu aja. Tak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden ini, sementara penyebab pasti kecelakaan masih diselidiki pihak kepolisian. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan ribu warga Madura dari wilayah Jabodetabek memadati kawasan Monas, Jakarta untuk menghadiri acara Maulid Nabi sekaligus silaturahmi yang juga dirangkai dengan ngopi bersama. Selain itu juga disediakan berbagai UMKM khas Madura yang disediakan gratis untuk masyarakat. Tokoh Madura, Haji Hairul Umam yang akrab disapa Haji Her, menggelar kegiatan silaturahmi dan ngopi bareng warga Madura yang tinggal di wilayah Jabodetabek. Acara yang berlangsung di kawasan Monas, Gambir, Jakarta Pusat Minggu malam dihadiri ribuan warga Madura. Warga Madura yang tinggal dan bekerja di Jabodetabek berkumpul untuk mempererat kebersamaan melalui kegiatan silaturahmi dan ngopi bareng.
Dalam acara ini turut hadir para habib, tokoh masyarakat Madura, ribuan pedagang keliling atau Starling, dan ratusan UMKM khas Madura yang disediakan secara gratis untuk para pengunjung. Ya, saya berharap masyarakat Madura yang ada di Jakarta ini kan cukup banyak ya. Alhamdulillah barusan yang hadir berapa ya? Iya, mungkin 100 ribuan ada ya. Ratusan ribu, alhamdulillah. Saya berharap mereka semua dan kita semua bisa kompak dan Madura hadir untuk bangsa. Dengan diadakannya kegiatan ini diharapkan silaturahmi antar warga Madura dan tokoh-tokoh Madura di perantauan dapat terus terjaga dan dilestarikan. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, Yudi Richard, iNews melaporkan. Kalimantan Timur meraih juara umum dalam seleksi Tilawatil Quran dan Musabaqah Al-Hadis atau STQH nasional yang digelar di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Malam hari ini kita akan mengundang untuk hadir ke atas panggung. Seleksi Tilawatil Quran dan Musabaqah Al-Hadis resmi ditutup di alun-alun XMTQ Kendari, Sulawesi Tenggara. Dalam STQH nasional ke-28 ini, Kalimantan Timur meraih juara umum dan memboyong Piala Presiden. Sedangkan posisi kedua serta ketiga direbut Jakarta dan Sumatera Selatan. Sementara tuan rumah Provinsi Sulawesi Tenggara menempati urutan ke-9. Event yang digelar di Kota Kendari ini diikuti 1.027 peserta dari seluruh Indonesia. Nah, tentu kami berharap salah satu cara kami untuk syiar Islam itu melalui STQH seperti ini. Nah, tentu nanti ada kombinasi dengan syiar-syiar yang lain yang kami berharap juga bisa dilaksanakan secara bergotong royong oleh masyarakat melalui berbagai macam kegiatan yang sudah ditunjukkan selama STQH di Kendari ini. Nah, semoga ini bermanfaat untuk Kota Kendari secara khusus. Dan kebakaran meludeskan sebuah rumah dan gudang inventaris RT di Cengkareng, Jakarta Barat. Diduga penyebab kebakaran berasal dari pembakaran sampah yang berada tepat di belakang permukiman warga. Coba yang tadi pada... Dengan alat seadanya, sejumlah warga berupaya memadamkan api yang membakar sebuah rumah di Kampung Dharma Bakti, Cengkareng Barat, Jakarta Barat. Coba tolong ini cepetan, ini udah merembet ini. Cepetan. Warga berjibaku menjinakkan api agar tak merambat ke rumah warga lainnya. Api dapat dilokalisir setelah petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Salah satu penghuni rumah terlibat syok dan sesak nafas hingga harus dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Diduga api berasal dari pembakaran sampah yang menjalar ke sebuah rumah dan gudang inventaris RT. Kemungkinan dari sampah, bakar sampah. Bakar sampahnya di mana? Di belakang saung. Mungkin udah dimatiin, cuman nggak padam bener. Emang suka ada yang bakal, tapi selalu dimatiin. Mungkin ini masih ada titik yang nyala, terus merembet. Api dapat dipadamkan setelah 6 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dan luka dalam musibah kebakaran ini. Dari Jakarta, Miftahul Ghani melaporkan. Diduga akibat korsleting di bagian mesin produksi sebuah pabrik plastik di Kecamatan Legok, Tangerang terbakar. Akibat insiden tersebut, karyawan dan sejumlah warga di lokasi kejadian panik. Api terus berkobar, membakar isi pabrik plastik di Kecamatan Legok, Tangerang, Banten. Banyaknya biji plastik di dalam bangunan membuat api dengan cepat membesar dan meludeskan hampir seluruh bangunan. Besarnya kobaran api serta tiupan angin membuat api merambat ke permukiman dan nyaris membakar satu rumah warga. Dugaan sementara, api berasal dari konsleting listrik di bagian mesin. Untuk dugaan sementara itu dari konsleting mesin, ya dari mesin bisa overhead, ada yang kabel yang sudah tua, ya itu bisa saja terjadi. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, dan untuk memadamkan api, 7 unit mobil dinas pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi.
Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Tanah longsor yang memutus akses jalan antara Kabupaten Semarang dengan Kabupaten Demak, Jawa Tengah semakin memprihatinkan. Bahkan kini area longsoran semakin melebar dengan kedalaman mencapai 60 meter. Beginilah kondisi ruas jalan di Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Dari pantauan udara terlihat jika longsoran tanah semakin melebar dan telah menjadi jurang dengan kedalaman mencapai 60 meter lebih dari pijakan tanah. Bencana longsor ini sebenarnya sudah terjadi sejak 3 tahun lalu, tepatnya pada Februari 2022. Jalan yang dahulunya menjadi urat nadi penghubung antara Ungaran, Kabupaten Semarang dengan Kabupaten Demak, kini berubah menjadi jurang terbuka sedalam puluhan meter. Akibatnya akses jalan terputus dan sama sekali tidak bisa dilalui baik kendaraan maupun pejalan kaki. Pemkab Semarang masih berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna mencari solusi terbaik agar longsor tidak terus meluas hingga mendekati pemukiman warga. Dari hasil kajiannya SDM provinsi, di situ ternyata titik lokasi longsor itu di bawahnya ada mata air yang besar. Nah, cara mengatasinya dan sebagainya yang mampu menurut kami adalah pemerintah pusat. Yang kedua, tanah di situ akan terus bergerak walaupun sekarang sudah tidak seperti awal di tahun awal 2023, itu masih akan terus bergerak dari titik lokasi sekitar 100-150 meter. Nah, ini yang akan kita konsultasikan kepada pemerintah pusat untuk penanganannya. Luas total longsor saat ini mencapai 31,5 hektar dengan ketinggian sekitar 75 meter dan kemiringan 67 derajat. Kondisi tersebut dianggap rawan sehingga terpaksa ditutup untuk umum. Warga yang akan melintas pun sejak 3 tahun lalu harus beralih ke jalur lain. Pemirsa, waspadalah. Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional menemukan partikel mikroplastik pada air hujan di Jakarta. Mikroplastik adalah potongan plastik berukuran sangat kecil yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan juga hewan. Polusi plastik kini tidak hanya mencemari tanah dan laut, namun sudah mencapai udara. Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional menemukan partikel mikroplastik pada sampel air hujan di Jakarta. Mikroplastik ini terbentuk dari limbah plastik yang melayang di udara akibat aktivitas manusia. Lalu, apa itu mikroplastik? Mikroplastik adalah potongan plastik berukuran sangat kecil, yakni kurang dari 5 mm yang dapat mencemari lingkungan. Selain itu, mikroplastik juga berbahaya bagi kesehatan manusia dan hewan. Menurut peneliti BRIN Muhammad Reza Cordova, mikroplastik berasal dari serat sintetis pakaian, debu, asap kendaraan, ban, dan sisa pembakaran sampah plastik. Adapun bahaya mikroplastik bagi kesehatan antara lain mengakibatkan iritasi kulit, peradangan, gangguan pernafasan, gangguan pencernaan, dan bisa meningkatkan risiko penyakit kanker. Cemaran mikroplastik dapat diatasi dengan rutin melakukan pemantauan kualitas udara, mengurangi penggunaan plastik, membiasakan proses daur ulang, dan menerapkan sistem filtrasi pada mesin cuci untuk menahan pelepasan serat sintetis. Tim Liputan iNews melaporkan. 2 penghuni rumah, ibu dan anak di Balikpapan, Kalimantan Timur tewas usai rumah mereka ambruk saat hujan deras disertai angin kencang melanda kota Balikpapan Minggu dini hari. Sementara 2 penghuni lainnya menderita luka serius. Inilah
Inilah detik-detik rumah ambruk di Kelurahan Muara Rabak, Balikpapan Utara pada Minggu dini hari. Terdengar suara reruntuhan bangunan yang begitu keras saat warga tengah tertidur lelap. Warga yang panik selanjutnya berupaya mengevakuasi korban selamat dari reruntuhan rumah atas nama Maulina berusia 8 tahun. Peristiwa yang terjadi pada dini hari mengakibatkan korban tewas 2 orang, seorang ibu dan anak remaja berusia 15 tahun lantaran tertimpa bangunan dan 2 orang lagi masih dalam perawatan intensif. Kejadiannya sekitar jam 1.30, itu tiba-tiba langsung ambruk itu, warga juga kaget juga. Jadi ini pas di lokasi ini ada 4 orang, istri dari Bujang Said sama ada 3 putrinya. Diketahui wilayah Batu Butok, Balikpapan Utara kerap terjadi pergeseran tanah lantaran terletak di perbukitan dengan drainase yang tidak memadai. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Sejumlah santri selamat dari tragedi ambruknya Ponpes Al-Khozini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur mendapat beasiswa hingga jenjang S2. Selain itu, seluruh santri selamat juga akan mendapatkan trauma healing. Sejumlah santri korban selamat dari ambruknya Ponpes Al-Khozini akan mendapatkan beasiswa. Pengasuh dan pengurus Ponpes Al-Khozini akan memberikan beasiswa bagi santri yang mengalami luka berat dan menjadi disabilitas. Mereka juga akan dibebaskan dari seluruh biaya pendidikan dan biaya sehari-hari selama menjadi santri Al-Khozini. Selain itu, seluruh korban selamat yang saat ini sedang berada di rumah masing-masing juga akan mendapatkan trauma healing. Untuk korban-korban yang mengalami cacat fisik akan tetap terus kita kawal dan kita upayakan untuk mendapatkan beasiswa sampai di S2. Tetap kita kawal proses itu dan kami sudah juga menyiapkan apa itu namanya healing, apa itu? Trauma healing. Dari 104 santri selamat tragedi Al-Khozini, ada 3 santri yang mengalami luka berat akibat tertimpa puing bangunan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Sebelumnya, setelah hampir 3 pekan ditutup akibat tragedi ambruknya gedung Ponpes Al-Khozini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur kini kembali buka untuk proses belajar mengajar santri. Sejumlah santri dari sejumlah daerah pun mulai berdatangan. Garis polisi masih membentang di lokasi gedung pesantren Al-Khozini yang ambruk. Tak jauh dari lokasi, sejumlah santri terlihat melakukan aktivitas di sebuah tenda. Meski proses hukum atas ambruknya gedung pondok pesantren Al-Khozini Buduran, Sidoarjo terus berlanjut, namun pihak pesantren akan kembali membuka aktivitas belajar mengajar. Pihak pengasuh dan pengurus pondok mengaku telah menghubungi santri atau wali santri melalui pesan singkat serta telepon. Bersamaan kabar tersebut, sejumlah santri dari berbagai daerah juga mulai berdatangan. Karena kondisi pondok masih ditutup polisi untuk kepentingan penyidikan, pihak pengasuh mengarahkan para santri ke kampus 2 Al-Khozini yang berjarak sekitar 300 meter dari Pondok Putra Utama. Kampus ini telah disulap menjadi tempat belajar dan penginapan darurat. Jadi untuk sementara penampungan selama masih ada polis lain, kita gunakan di kampus 2, sudah kita hitung dengan jumlah calon santri yang akan kembali, insya Allah sudah bisa mencukupi. Pihak pengasuh dan pengurus Ponpes Al-Khozini menjamin aktivitas belajar mengajar santri tidak akan mengganggu proses penyidikan yang dilakukan di Treskrimsus Polda Jawa Timur. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya
pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah anggota Kabinet Merah Putih di Kertanegara, Jakarta. Rapat terbatas berkaitan dengan Science, Technology, Engineering, dan Mathematics atau STEM. Sebelumnya, Mensesnek menyebut Kemendikti-Saintek diberi tugas oleh Presiden Prabowo Subianto terkait program STEM atau Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Selain itu, Presiden Prabowo juga memberikan tugas khusus untuk meneliti teknologi yang memungkinkan untuk swasembada energi dan pangan. Kembali mengingatkan karena kita ingin pertumbuhan Indonesia tentu akan memunculkan industri-industri baru, mulai dari yang ketahanan pangan, energi, maupun hilirisasi mineral. Nah, kami kembali diingatkan untuk menghitung secara cermat SDM-SDM yang dibutuhkan, termasuk juga beasiswa-beasiswa LPDP dan lain-lainnya, itu harus disesuaikan dengan rencana perkembangan industri yang akan muncul di Indonesia, sehingga apa yang dilakukan di perguruan tinggi maupun beasiswa-beasiswa LPDP dan lainnya itu sesuai jumlahnya, supaya jangan ada mismatch antara SDM yang kita siapkan di pendidikan tinggi dengan nantinya pertumbuhan industri yang ada. Ini juga tentu dikaitkan dengan berbagai program ya, baik itu MBG, Desa Nelayan maupun Kenaikan PPN 12% menjadi salah satu isu yang paling disoroti masyarakat sepanjang 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Pemerintah akhirnya memutuskan kenaikan PPN 12% tidak berlaku untuk sejumlah sektor vital. Satu tahun pemerintahan Prabowo Gibran memastikan kebijakan kenaikan PPN 12% tidak berlaku untuk semua sektor. Langkah ini disebut sebagai bagian dari reformasi pajak dengan tetap menjaga daya beli masyarakat. Kementerian Keuangan memastikan sejumlah sektor vital yang tidak dikenakan kenaikan PPN 12% diantaranya kebutuhan pokok seperti beras, telur, sayur, dan gula konsumsi, jasa pendidikan dan pelayanan kesehatan, transportasi umum serta jasa keuangan, rumah sederhana, listrik, dan juga air minum. Sementara itu, rincian barang dan jasa yang terdampak PPN 12% meliputi hunian mewah dengan harga jual lebih dari 30 miliar rupiah, balon udara yang dapat dikemudikan, pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak, kendaraan bermotor mewah kecuali ambulans, kendaraan pemadam kebakaran, dan keperluan negara. Pesawat udara selain yang dikenakan tarif PPNBM 40%, kecuali untuk keperluan negara. Kapal pesiar mewah kecuali untuk kepentingan negara, peluru dan senjata api kecuali untuk keperluan negara dan tidak termasuk peluru senapan angin. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa buka kemungkinan turunkan pajak pada tahun 2026. Sejumlah kebijakan pun diambil, salah satunya rencana penurunan pajak pertambahan nilai. Namun, untuk menurunkan PPN ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi, salah satunya dengan melihat setoran pajak hingga akhir tahun. Rencana mengurangi PPN, kita baru naik ya, dari 10 ke 11. Oh, tetap naik aja naik lah. Jadi gini, kita akan lihat seperti apa akhir tahun, ekonomi seperti apa, uang saya yang saya dapat itu seperti apa sampai akhir tahun. Saya sekarang belum terlalu clear. Nanti akan kita lihat, bisa nggak kita turunkan PPN. Itu untuk mendorong daya beli masyarakat nanti ke depan. Tapi kita pelajari dulu hati-hati. Penurunan tarif PPN yang disertai kebijakan fiskal dan pasar kerja yang solid diharapkan dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan daya beli masyarakat secara berkelanjutan. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemerintah memangkas anggaran Otorita IKN tahun 2025 sebesar 1,5 triliun rupiah. Sementara untuk anggaran pembangunan IKN tahap kedua ditetapkan sebesar 48,8 triliun rupiah. Proyek Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) diluncurkan dengan ambisi besar di era Presiden Jokowi. Anggaran pembangunan IKN tahap pertama pun fantastis. Dari tahun 2022 hingga 2024, anggarannya mencapai 89 triliun rupiah. Namun, sejak Prabowo menjadi presiden, fokus dan besaran anggaran IKN menunjukkan perubahan. Dari pagu awal, Otorita IKN untuk tahun 2025 sebesar 6,39 triliun rupiah dipangkas sebesar 1,15 triliun rupiah. Sehingga untuk tahap berikutnya pemerintah menetapkan anggaran sekitar 48,8 triliun rupiah untuk pembangunan IKN periode 2025-2029. Prabowo juga mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang IKN menjadi ibu kota politik pada tahun 2028. Dalam menyelesaikan program dari 25 sampai 29, 2025 sampai 2029, dibutuhkan APBN 48,8 triliun. Untuk tadi pertama untuk menyelesaikan kompleks tarif indikatif dan ekosistem pendukungnya serta membuka akses menuju IKN kawasan WP2. Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara akan terus berlanjut. Tidak hanya pemerintah, pembangunan juga melibatkan pihak swasta dan negara lain. Tim Liputan Anyus melaporkan. Kejaksaan Negeri Kota Batu menyelamatkan aset pemerintah Kota Batu senilai lebih dari 522 miliar rupiah melalui penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas dari 12 pengembang perumahan. Penyerahan dokumen aset digelar dalam HUT ke-24 Kota Batu di Gedung Geraha Pancasila. Wali Kota Batu menerima dokumen dari Kepala Kejari disaksikan Kajati Jawa Timur Kuntadi. Kajati menilai penyelamatan aset ini menjadi model kolaborasi efektif antara aparat hukum dan Pemda dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas. Upaya ini diharapkan menjadi contoh bagi daerah lain dalam penyelamatan aset negara. Jawa Timur. Ini bisa menjadi contoh bagi kabupaten-kabupaten yang lain kalau kita tahu wilayah lain juga ada permasalahan yang serupa, sehingga Kota Batu ini diharapkan bisa menjadi pemungkin untuk penyelesaian masalah PSBB. Pihak imigrasi terus berinovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di daerah terpencil. Melalui program imigrasi antar pulau atau SILAU, petugas imigrasi kelas 2 TPI Tanjung Balai Karimun menyambangi masyarakat di Pulau Moro, Kepulauan Riau. Hal ini dilakukan untuk mempermudah warga di daerah terpencil mengurus paspor tanpa harus menyeberang ke Pulau Karimun Besar. Kantor Balai Imigrasi Tanjung Balai Karimun berencana memperluas pelaksanaan program SILAU ke pulau-pulau lain. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat jangkauan pelayanan publik bagi warga di daerah terpencil. Agar memudahkan masyarakat yang tidak dapat datang ke kantor imigrasi dalam kepengurusan pembuatan paspor, sehingga kantor imigrasi kelas 2 TPI Tanjung Balai Karimun merespon untuk mengadakan kegiatan SILAU ini. Pemirsa, penerbangan komersial Air China mengalami musibah saat sebuah baterai tersimpan di bagasi kabin terbakar hingga membuat para penumpang panik. Pihak maskapai Air China dengan nomor penerbangan CA139 langsung dibatalkan. Sebuah insiden kebakaran di kabin bagasi pesawat menjadi viral di sosial media.
Insiden tersebut terjadi di penerbangan Air China dengan nomor CA139 yang rencananya berangkat dari Guangzhou, Cina Timur menuju Seoul, Korea Selatan. Insiden kebakaran tersebut diduga dari sebuah baterai yang terbakar di dalam bagasi kabin milik penumpang hingga membuat panik para penumpang lainnya. Kebakaran besar terjadi di Terminal Kargo Bandara Internasional Hazrat Shah Jalal di Dhaka, Bangladesh pada Sabtu, hingga memaksa pihak berwenang untuk menangguhkan semua operasi penerbangan. Asap hitam tebal mengepul dari kargo bandara saat petugas pemadam kebakaran dan personil militer dikerahkan untuk mengendalikan api dan kerumunan. Sebanyak 36 unit truk pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api, sementara tim tanggap darurat berupaya mencegah penyebarannya ke fasilitas lain. Belum ada informasi langsung mengenai kemungkinan penyebab kebakaran, sementara semua operasi penerbangan telah ditangguhkan untuk alasan keselamatan. Gelombang solidaritas masyarakat Indonesia untuk Gaza kian menguat. Ratusan warga kembali turun ke jalan menggelar aksi bela Palestina. Masyarakat kembali menggelar aksi bela Palestina. Massa yang berunjuk rasa tergabung dalam Komite Solidaritas Palestina dan Yaman dan individu yang peduli dengan nasib warga Palestina. Mereka menuntut kebebasan bangsa Palestina. Kali ini aksi menyasar kantor perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jakarta Pusat. Kita hadir di sini semua berkumpul dalam rangka ingin menegaskan bahwa gencatan senjata yang diajukan oleh Amerika adalah tanda kemenangan dari perjuangan Hamas. Yang kedua, bahwa gencatan senjata bukan akhir dari keberadaan imperialisme dan kolonialisme Israel. Mengapa? Karena selagi ada Israel, maka ini adalah bukti bahwa negara-negara yang berdiri, yang dengan di panggung internasional maupun di panggung Arab, mereka hanya sekedar menjadi penjembatan dari kelanggengan Israel. Massa menyerukan kemerdekaan Palestina dan menentang genosida Israel. Beragam atribusi Palestina seperti syal, bandana, topi, dan lainnya dipakai warga dalam aksi ini sebagai bentuk dukungan penuh terhadap Palestina. Dari Jakarta, Hadisti Arifah, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Ribuan umat Islam dari berbagai daerah di Jawa Barat menggelar aksi bela Palestina di depan Gedung Sate Bandung. Dalam aksinya, mereka menuntut negara Islam lainnya mengirimkan tentara bebaskan Palestina karena Israel tidak bisa dipercaya. Sebanyak 15.000 massa aksi yang tergabung dalam Forum Ulama, Tokoh, dan Advokat Jawa Barat menggelar aksi bela Palestina di depan Gedung Sate Kota Bandung, Jawa Barat. Dalam aksinya, ribuan peserta dari berbagai daerah di Jawa Barat ini membentangkan poster bertuliskan pembebasan Palestina, meminta agar negara-negara muslim mengirimkan tentaranya. Sebelumnya, massa aksi melakukan aksi long march dari Pusdai menuju Gedung Sate. Kita harus memahami kalau ada berita di luar sana Palestina merdeka itu dapat kita katakan adalah penyesatan yang nyata, karena sekarang Palestina masih tetap dijajah. Itu yang pertama. Yang kedua, solusi dua negara itu adalah solusi yang hianat dan haram. Kenapa? Karena faktanya bagaimana mungkin seorang penjajah diakui negaranya? Mestinya entitas Yahudi ini bukanlah sebuah negara Israel, bukan. Mestinya hanya sebatas entitas saja. Pihaknya menegaskan bahwa hingga saat ini umat Islam di Palestina masih dijajah kaum Yahudi Zionis. Usai beraksi, massa membersihkan sampah di sekitar Gedung Sate. Sehingga usai aksi, halaman Gedung Sate kembali bersih. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, warga distrik Urgun di Provinsi Paktika, Afghanistan melaksanakan pemakaman 11 warga yang tewas dalam dugaan serangan udara Pakistan, termasuk 3 pemain kriket lokal. Hingga saat ini pihak Pakistan belum mengomentari serangan yang dilaporkan di distrik Urgun tersebut. Rekaman menunjukkan penduduk setempat berduka atas kematian para korban di tengah kerusakan yang meluas. Kantor berita
Bakhtar Afghanistan menjelaskan bahwa serangan militer Pakistan telah menewaskan total 11 orang, termasuk 3 pemain kriket Afghanistan yang tewas berlumuran darah terlihat di tempat kejadian. Serangan yang diduga terjadi pada Sabtu terjadi hanya beberapa jam sebelum perundingan damai Afghanistan-Pakistan dibuka di Doha, Qatar, yang bertujuan meredakan ketegangan yang meningkat dengan cepat antara kedua belah negara. Sementara unjuk rasa menentang kebijakan Presiden Donald Trump berlangsung di berbagai kota di Amerika Serikat. Ratusan orang berkumpul di gedung Kapitol Amerika Serikat di Washington DC yang melakukan protes nasional dengan tajuk No Kings terhadap Presiden Trump. Para demonstran berkumpul di Washington DC Sabtu siang dengan melakukan aksi protes nasional No Kings terhadap Presiden Donald Trump dan menyerukan penutupan pemerintah yang sedang berjalan. Para demonstran berkumpul di luar gedung Capitol, memenuhi jalan Pennsylvania Avenue dengan melambaikan bendera dan meneriakkan slogan-slogan menentang Presiden Trump. Gerakan dengan tajuk No Kings yang diserukan oleh koalisi kelompok yang memprotes penyalahgunaan, kekuasaan, korupsi, dan ancaman terhadap demokrasi di pemerintahan Donald Trump. Tidak hanya di Washington DC, aksi serupa juga terjadi di Los Angeles. Puluhan ribu orang berkumpul di bawah balon udara bayi Trump setinggi 20 kaki dan memenuhi jalan-jalan di kota Los Angeles. Aksi unjuk rasa di Los Angeles merupakan salah satu dari aksi lebih dari 2.600 warga yang juga diadakan di kota New York, Chicago, Atlanta, dan Boston. Dengan satu pesan, tidak ada raja, hanya demokrasi. Pemirsa, polisi melepas tembakan gas air mata untuk membubarkan tawuran di kota Makassar, Sulawesi Selatan. 1 sepeda motor terbakar, 3 orang luka-luka karena anak panah. Sabar, itu sudah ada korban. Baru kami mau diambil. Kita mau diambil. Kami sementara. 2 kelompok massa tawuran di badan jalan Mentro Tanjung Bunga, Tamalate, Kota Makassar. Aparat gabungan dari Polrestabes Kota Makassar yang tiba di lokasi langsung membubarkan tawuran dengan tembakan gas air mata. Akibat tawuran, 1 unit sepeda motor terbakar milik salah satu kelompok yang terlibat bentrokan. Kaca mobil milik warga pecah terkena lemparan batu. 3 orang terluka tertancap anak panah busur. Ada laporan keributan, kita mencegah sini supaya jangan meluas di sini. Ya intinya udah karena kasihnya kan ada keributannya, sekarang kita patroli. Saat ada laporan keributan dari Polsek Selatan, kita juga datang untuk mencegahnya sampai meluas. Saat ini, penyebab pasti tawuran dalam penyelidikan aparat Polrestabes Kota Makassar. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Komplotan remaja pencuri kabel di kantor bank yang terbengkalai di Makassar, Sulawesi Selatan akhirnya ditangkap. Beragam kabel gulungan tembaga siap jual berasal dari instalasi listrik bangunan akhirnya disita polisi. Jatanras Polrestabes Makassar terlibat kejar-kejaran dengan komplotan remaja yang kabur usai kedapatan mencuri di kantor bank yang terbengkalai di Kecamatan Mariso, Makassar, Sulawesi Selatan. 3 dari 5 pelaku berupaya kabur ditemukan polisi bersembunyi. Sedangkan 2 lainnya diketahui berusia dewasa berhasil kabur dari kejaran dengan masuk ke dalam gang. Remaja yang ditangkap merupakan anak putus sekolah yang bermukim di sekitar lokasi. Ketiganya mengaku berada di bangunan tanpa penerangan dengan alasan hanya sebatas nongkrong. Namun kecurigaan polisi menemukan sejumlah kabel instalasi yang tertumpuk, bahkan diantaranya gulungan tembaga siap jual. Mereka bekerja sama mencuri seisi bangunan dengan beraksi pada malam hari saat kondisi sekitar tengah sunyi. Jatanras sementara melaksanakan patroli. Kebetulan kami ini melintas di jalan Cendrawasih. Begitu kami ada di depan salah satu ruko ini, kami dapati anak-anak yang sementara melakukan pencurian atau mengambil barang-barang yang
terdapat di dalam bangunan kosong ini. Dari hasil temuan kami ini ternyata mereka ini mengambil potongan-potongan kabel yang ada di dalam, kemudian mungkin nantinya akan dijual. Guna pembinaan seluruh remaja yang masih di bawah umur itu, dilakukan pemanggilan terhadap orang tua. Pemirsa, polisi menangkap pengemudi mobil yang viral di media sosial karena menggunakan sirine di jalan, dan hal tersebut menjadi ramai di media sosial lantaran mobil yang menggunakan plat nomor palsu ini juga membunyikan sirine saat lalu lintas macet. Melalui akun X resmi Divisi Propam Polri disebut bahwa pengemudi mobil yang viral bukanlah anggota polisi. Selain itu, dalam unggahannya, polisi juga menyebut telah menangkap pengemudi mobil tersebut. Hal ini dilakukan agar kenyamanan pengguna jalan tetap terjaga. Sebelumnya, dalam unggahan yang viral di media sosial, menunjukkan pengemudi mobil hitam yang menggunakan sirine totot wuk-wuk di tengah jalanan yang macet. Pengemudi tersebut juga terlihat menggunakan plat mobil polisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ribuan pecinta mancing ikan berpartisipasi dalam turnamen mancing ikan lele di Pontianak, Kalimantan Barat. Turnamen juga digelar dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun Kota Pontianak ke-254. Ada di Kota Pontianak ini parit yang terbesar ini salah satunya ada di Sungai Jawi. Dalam rangka HUT Kota Pontianak ke-254, brand AXZ dari PT Asia Pancing Indonesia menggelar turnamen mancing ikan lele di sepanjang parit Sungai Jawi Pontianak, Kalimantan Barat pada Minggu 19 Oktober 2025. Turnamen ini juga mencetak rekor muri dengan partisipan regu mancing terbanyak. Turnamen diikuti ribuan pemancing dari berbagai komunitas mancing Kota Pontianak dan sekitarnya, dan juga dimeriahkan penampilan tari 3 etnis hingga band lokal. Ada 200 grup peserta mancing yang berpartisipasi dalam turnamen ini dengan total 3,5 ton ikan lele yang disebar di dalam parit. Brand AXZ bangga telah mendapatkan rekor muri pada turnamen mancing kategori 200 grup terbanyak di Hari Ulang Tahun Kota Pontianak yang ke-254. Harapan kita ke depan ini menjadi suatu representasi dari salah satu hobi masyarakat Pontianak, yaitu memancing, yang bisa berdampak positif dalam lingkungan ataupun pada sektor-sektor yang lain. Diharapkan kegiatan ini berdampak pada peningkatan potensi pariwisata Kota Pontianak, baik untuk wisatawan lokal hingga mancanegara. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Faisal Abu Bakar, iNews melaporkan. Kejuaraan Dunia Gimnastik Artistik ke-53 atau Jakarta Gimnastik 2025 resmi dimulai. Ajang ini menjadi sejarah karena untuk pertama kalinya kejuaraan dunia gimnastik artistik digelar di kawasan Asia Tenggara. Kejuaraan Dunia Gimnastik Artistik ke-53 atau Jakarta Gymnastic 2025 resmi dimulai di Indonesia Arena Jakarta. Gelaran senam internasional ini resmi dibuka oleh Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat yang didampingi oleh Federasi Gimnastik Internasional dan Indonesia. Ajang ini menjadi sejarah karena untuk pertama kalinya kejuaraan dunia gimnastik artistik digelar di kawasan Asia Tenggara. Kehadiran ajang turnamen senam dunia di Indonesia ini diharapkan dapat memacu semangat dan membawa prestasi senam nasional ke kancah internasional. Oke, jadi goal besarnya tentunya kami ingin mendevelop gimnastik Indonesia ini lebih besar lagi, karena sampai saat ini terus terang saya masih belum puas dengan pembinaan yang ada saat ini. Sebanyak 427 atlet pesenam dunia dari 77 negara menunjukkan aksinya dalam turnamen yang digelar Minggu 19 Oktober sampai Sabtu 25 Oktober 2025. Indonesia sendiri mengirim 8 atletnya untuk mengikuti kejuaraan ini. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.